Suatu ziarah teramat jauh, tak dapat dijangkau kodratku. Ku persembahkan jiwa ragaku padamu, karena di Kau sumber hidup abadi. Oh Yesus, aku rindu Kau datang kepadaku. Walau tak pernah kulihat rupamu, imanku tetap teguh kepadamu. Berbagai tantangan menghadang aku, ku kenang dan ku panggil namamu. Ku persembahkan jiwa ragaku padamu, karena di Kau sumber hidup abadi. Oh Yesus, aku rindu Kau datang kepadaku. Walau tak pernah kulihat rupamu, imanku tetap teguh kepadamu. Terkadang langkahku tersandung jatuh, cintamu menjagakan diriku. Ku persembahkan jiwa ragaku padamu, karena di Kau sumber hidup abadi. Oh Yesus, aku rindu Kau datang kepadaku. Walau tak pernah kulihat rupamu, imanku tetap teguh kepadamu. Walau tak pernah kulihat rupamu, imanku tetap teguh kepadamu. Halo sahabat, salam sejahtera bagi kita semua. Pikiran adalah ruang tempat di mana kita mengaktualisasikan diri. Sebuah proses pembelajaran. Pakailah dengan baik demi kebaikan bersama, sesuai yang Tuhan mau. Inilah Ruang PC. Sahabat Ruang PC, sebagai seorang Katolik, setiap tahun kita memasuki masa Prapaskah. Secara umum, masa Prapaskah adalah masa 40 hari sebelum Paskah, di mana masa ini akan digunakan gereja untuk mempersiapkan diri dalam merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus pada hari Minggu Paskah. Berdasarkan Katekismus Gereja Katolik, artikel nomor 540, percobaan itu menunjukkan atas cara apa Putra Allah itu Mesias, bertentangan dengan peranan yang setan usulkan kepadanya, dan
di mana manusia lebih senang melihatnya. Karena itu, Kristus mengalahkan penggoda demi kita. Seorang imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Oleh masa puasa selama 40 hari setiap tahun, gereja mempersatukan diri dengan misteri Yesus di padang gurun. Setiap tahun selama 40 hari Prapaskah Agung, gereja menyatukan diri dengan misteri Yesus di padang gurun. Gereja mengusulkan kepada semua orang Kristen untuk mengikuti teladan Kristus dalam retretnya ke padang gurun. Kita mempersiapkan diri kita sendiri di masa Prapaskah ini untuk perayaan Paskah dengan pemurnian hati dan dengan sikap tobat. Prapaskah berasal dari bahasa Latin quadragesima, artinya ke-40, adalah periode liturgi selama 40 hari yang disediakan untuk persiapan Paskah. 40 hari sebagai kiasan untuk 40 tahun yang dihabiskan bangsa Israel di padang gurun bersama Musa. Dan 40 hari Yesus menghabiskan waktu di padang gurun sebelum memulai pewartaan kerajaan Allah dan kehidupan publiknya. Ini adalah masa persiapan diri dan bentuk partisipasi kita dalam liturgi suci bersama dengan seluruh gereja Katolik. Gereja menganjurkan untuk mengikuti teladan Kristus dalam pengasingannya di padang gurun. Yang bagi kita ini adalah persiapan untuk perayaan Paskah. Inilah waktu yang sangat tepat untuk latihan rohani dan spiritual yang disediakan oleh liturgi. Peziarahan hidup sebagai tanda penyesalan atas dosa, berpuasa dan bersedekah sebagai bentuk karya hidup. Setiap upaya pertobatan adalah gerakan hati yang menyesal, yang ditarik dari dan digerakkan oleh kasih karunia untuk menanggapi kasih Allah yang penuh belas kasihan yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Sehingga masa Prapaskah ini menjadi sangat unik, karena ini adalah pertolongan ilahi yang harus kita sambut, di mana Yesus lewat di sisi kita dan mengharapkan kehadiran kita. Hari ini, sekarang adalah suatu perubahan besar karena Kristuslah yang lewat di hadapan kita. Oleh karena itu, kita tidak bisa menganggap Prapaskah ini hanya sebagai sebuah musim pengulangan siklus liturgi saja, tetapi inilah masa dalam setiap tahun kita diberi kesempatan untuk diselamatkan oleh kasih Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Masa Prapaskah dimulai pada hari Rabu Abu, yaitu hari di mana umat beriman menerima tanda salib dari abu di dahinya. Masa Prapaskah berakhir pada sore sebelum kita merayakan Kamis Putih. 5 hari Minggu Prapaskah tidak terhitung di dalam masa 40 hari tersebut. Sahabat Ruang PC, mari kita dengan sepenuh hati menarik diri dari keriuhan hidup untuk sejenak, masuk ke kedalaman diri masing-masing, memeriksa batin dengan sedikit bicara. Perbanyak melakukan refleksi dengan membaca kitab suci, dan dari kedalaman diri kita mau menjalin relasi yang lebih dalam kepada Allah dengan berdoa kepadanya. Dengan menarik diri, kita mau lebih membuka diri dengan menyesali segala dosa kita dan bertobat, melakukan amal kasih dengan berpuasa dan berpantang. Karena kasih, Allah mengajak kita sekali lagi untuk diselamatkan dalam masa yang penuh rahmat dan kasih ini. Masa puasa, masa tobat, masa doa, masa amal, dan masa retret agung. Mari kita masuk ke dalam retret yang menyelamatkan ini. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk sahabat semua. Demikian episode kita kali ini.
supaya bermanfaat. Non scole sed vita discimus. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.